Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fania Nindya Putri dengan NPM 20240067 dari jurusan Sistem Informasi akan menjelaskan tentang tugas akhir saya, yaitu sistem kasir di coffee shop. Di sini dengan permulaan yaitu PU kelas. Tugas akhir yaitu menandakan kalau kita akan membuat suatu sistem dengan judulnya tugas akhir. Semua sistem yang akan dibuat akan dimulai dengan public static void main string. Dengan ini menandakan kalau sistem kita akan segera dimulai. Di sini saya menggunakan scanner input new scanner system karena saya akan menggunakan inputan ke dalam sistem saya. Dan juga random new random, yaitu saya akan memasukkan nomor antrian dengan random dari 1 sampai 100. Di sini di setiap coffee shop pasti ada yang namanya menu dan segala macam yang akan ada di dalam sini, menu, harga ataupun itu saya dimasukkan di sini ada menu kopi dan non kopi, dan terakhir ada makanan dan snack. Di sini ada data menu kopi. Saya memasukkan string karena di menu kopi itu hanya berisikan teks, yaitu espresso, americano, cappuccino, latte, macchiato, dan mocha. Itu semuanya teks dan tidak ada nomor. Dan untuk harga kopi saya menggunakan integer karena integer hanya untuk angka. Angkanya 18.000, 20, dan seterusnya. Untuk pengulangan yang sama di area non coffee dan juga snack makanan. Di sini saya juga generate nomor antrian menggunakan integer karena balik lagi dia menggunakan angka, dan juga di sini nomor antrian ada random next in dari 1 sampai 100. Dan juga saya menggunakan PPN yaitu pajak dari coffee shop saya yaitu 11%. Saya menggunakan double karena double untuk angka yang berkoma. Di sini saya akan memprint out yaitu selamat datang di Lilo Cafe untuk permulaan dari sistem saya yang akan saya tampilkan. Terus selanjutnya ada nomor antrian. Kita memasukkan dari generate nomor antrian yang tadi. Dia akan otomatis menunjukkan nomor antrian yang telah kita coding tadi. Terus ada masukkan nama karena dia balik lagi dia teks, jadi kita menggunakan string nama dengan input next slide. Selanjutnya ada variabel untuk total. Ada total coffee, non coffee, dan total makanan. Itu saya menggunakan integer karena mereka akan menampilkan angka, dan juga ada pesanan kopi, pesanan non coffee, dan pesanan makanan. Itu akan menunjukkan teks dan saya menggunakan string. Setelah munculnya perawalan dari selamat datang dan nomor antrian dan nomor nama yang akan dimasukkan, kita akan masuk ke menu utama, yaitu dimana kita akan memasukkan inputan perihal apa yang akan kita pesan. Pertama ada boolean atau juga while, itu seperti perulangan case 1, 2, 3. Karena di sini saya menggunakan 4 case. Apabila pembeli akan membeli coffee atau non coffee atau juga makanan, akan nge-switch berulang terus. Di sini saya memprint out menu utama, menu kopi, dan menu non kopi, dan juga yang terakhir menu makanan dan snack. Bila pesanan selesai akan muncul ke pesanan selesai. Pertama kita akan input kategori antara menu kopi, non kopi, snack, atau selesai pesanan dengan cara integer karena saya hanya akan menampilkan angka. Switch ini menunjukkan 4 case tadi karena bila kita masuk ke case pertama yaitu menu kopi, kita akan misal kita telah memilih non coffee yang di menu kopi, di sini akan muncul print out menu kopi, terus muncul adanya for untuk memasukkan angka, dan juga sistem print out dari menu kopi yang ini yang di atas tadi. Espresso, americano, semua itu muncul. Setelahnya ada harga kopi dengan saya tampilkan rupiah di pertengahannya,
dan akan memunculkan lagi 0, kembali ke menu utama. Dan print out lagi, pilih copy. Pilih copy, nanti kita akan memilih dari 1 sampai 6 menu copy yang telah kita inputkan. Karena dia menggunakan hanya angka, saya menggunakan integer. Bila copy telah dipilih dan masukkan jumlahnya, saya menggunakan sistem printout lagi, memasukkan jumlah. Misal kita memilih kopi espresso dan kita memilih 2 jumlahnya, dia akan langsung total ke dalam total menu, jumlah dan total kopi. Masuklah ke harga item. Misal saya pilih 1 espresso dan harga espresso itu hanya 18.000, total harga item akan hanya 18.000. Dan misal kopi ke menu akan dikalikan ke menu kopi. Dan yang terakhir, sistem printout akan ditambahkan hasil yang tadi dengan harga item. Bila selesai, kembali ke menu utama. Dan bila pesanan nomor yang kita inputkan tidak ada di dalam database, sistem akan mengeluarkan pilihan tidak valid. Dan seterusnya ke break, dia akan mengulang hal-hal yang sama seperti case 2 untuk non-coffee, itu sama halnya dengan case pertama, dan case ketiga sama juga. Terus ada yang case keempat, pesanan selesai. Kita akan nge-input case keempat dan langsung muncul ke struk terakhir. Dan bila dari inputan 1 sampai 4 kita memilih angka selain itu, maka pilihan tidak valid. Terus selanjutnya ada hitung total sebelum pajak. Karena saya memasukkan pajak sebelumnya, maka subtotal yang pertama adalah subtotal, balik lagi menggunakan integer karena menggunakan angka. Terus ada total kopi yang telah kita pesan, total non kopi, total makanan. Terus total tersebut akan masuk ke PPN, yaitu pajak. Pajak hanya 0,11 dikalikan dengan subtotal, maka akan muncul total bayar, yaitu subtotal ditambah pajak. Bila kita hanya memesan kopi dan tidak memesan non kopi dan makanan, maka sistem akan mengeluarkan kata-kata tidak ada untuk setiap format yang tidak kita pilih. Terus di sini ada tampilan struk terakhir, yaitu lila coffee, struk pembelian, dan nomor antrian yang telah kita inputkan tadi dengan string format nomor antrian yang akan random munculnya. Terus nama pelanggan yang telah kita input tadi juga, dan data tanggal, Java, time, local date sekarang, dan juga waktu. Terus kita akan memunculkan pesanan, menu kopi, pesanan kopi yang telah kita input, dan total kopinya. Terus menu kopi, pesanan kopi yang kita telah input, dan total kopi, seterusnya sampai akhirnya ke subtotal, yaitu total seluruh pesanan yang kita beli dan juga pajak dengan PPN 11% dengan pajaknya. Terus hasil akhir total bayarnya di sini. Itu codingan yang telah saya buat dan akan saya run. Di sini telah memunculkan tampilan antrian yang telah kita input tadi dengan random dari 1 sampai 100, dan saya kebagian di antrian 66. Saya akan masukkan nama saya. Dan di sini menu utama yang telah kita input di sini. Misal saya akan memasukkan menu coffee. Maka misal dari menu coffee tersebut kita masuk ke menu coffee ini. Kita ulang ya. Ulang lagi.
coffee dan akan memunculkan menu coffee yang telah kita input di case pertama, menu coffee. Dan yang nomor 1, 2, sampai 6 itu kita menggunakan for, dan espresso, americano, cappuccino, latte, macchiato, segala macam itu masuk ke menu kopi. Dan yang terakhir masuk ke harga kopi. Dan saya akan menginput americano nomor 2, kita hanya memasukkan angka karena pilihannya hanya memasukkan angka. Terus masukkan jumlah yang akan kita beli, yaitu 1. Dari sini kita memunculkan yaitu 1 kali americano, yaitu 20.000 yang telah kita inputkan di sini. Pesanan kopi jumlah dikali menu kopi. Lanjut, karena kita menggunakan switch, kita akan mengulang hal yang sama dan kita akan inputkan menu non coffee. Di sini kita mengulang hal yang sama juga seperti case coffee. Saya akan memilih nomor 1 dengan jumlah 1 saja. Dan di sini ada total harga sama seperti coffee tadi. Misal kita tidak memilih snack atau makanan, kita langsung selesai pesanan, langsung akan muncul struk yang telah ditampilkan di sini. Struk ini akan muncul di printout. Ada nomor antrian, nama, tanggal, waktu, pesanan kopi, dan subtotal kopi. Ini. Dan 1 hot chocolate dengan subtotal coklat, dan menu makanan. Karena kita tidak memilih hal tersebut, maka tidak ada, memunculkan tidak ada karena kita telah menginput di sini. Subtotalnya adalah 42.000 dengan PPN 4.620 dan total akhirnya ada di sini. Baik, sekian penjelasan codingan tentang struk coffee shop Lilo. Tugas akhir saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.